Selamat datang di penjelasan video UAS jaringan komputer oleh kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sasa Periana Firdausi dengan NIM 24051214190. Saya Cindy Caroline Maulata dengan NIM 2405122419. Perkenalkan, nama saya Jadi Bali dengan 3 digit NIM terakhir 203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Priscilia Radianto Putri dengan 3 digit NIM terakhir 186. Berikut adalah studi kasus kami. Sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang konsultasi ingin membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dengan tiga ruang kerja utama dan juga satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki sekitar 8 komputer yang harus terhubung ke jaringan. Dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan, minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar trafik data bisa terkontrol, serta mengoptimalkan penggunaan IP agar efisien. Selain itu, mereka ingin memastikan ada sistem cadangan routing sederhana jika terjadi gangguan di salah satu perangkat jaringan. Berikut adalah desain topologi jaringan kelompok kami. Topologi jaringan yang kami pilih merupakan topologi star. Kelebihan dari topologi ini adalah kemudahan dalam manajemen fleksibilitas untuk penambahan perangkat, segmentasi jaringan yang lebih aman, serta isolasi gangguan. Artinya jika satu perangkat ada yang gagal, maka jaringan lainnya bisa tetap berjalan. Selain itu, topologi ini sangat cocok untuk struktur kantor satu lantai dan memungkinkan penerapan routing, serta pengamanan jaringan yang efisien. Pada gambar rancang topologi di samping, menggunakan 3 jenis koneksi jaringan, yaitu WAN atau Wide Area Network, dari router ke internet, kedua LAN atau Local Area Network, yaitu dari router ke switch, lalu ke komputer-komputer di ruang kerja. Yang terakhir adalah LAN, dari internal server, yaitu dari router ke server room. Selanjutnya, perangkat yang digunakan dan juga fungsinya. Perangkat pertama yaitu router, untuk mengatur jalur lalu lintas data antar subnet dan ke internet, menjadi pusat routing antar ruang kerja dan ke server. Bisa dikonfigurasi untuk menerapkan aturan keamanan. Yang kedua ada switch ABC, yaitu untuk menghubungkan komputer-komputer dalam satu ruang kerja atau segmentasi LAN, lalu meneruskan data secara cerdas hanya ke perangkat tujuan. Lalu perangkat yang ketiga yaitu server, menyimpan dan melayani data atau aplikasi yang digunakan bersama. Misalnya file sharing, sistem database, atau server aplikasi internal. Yang keempat ada komputer, yaitu digunakan oleh karyawan untuk bekerja dan mengakses jaringan lokal maupun internet. Yang terakhir ada firewall, yaitu untuk memberikan proteksi tambahan dengan membatasi akses jaringan, misalnya hanya subnet tertentu yang bisa akses server. Bisa berupa perangkat terpisah atau diintegrasikan dalam router. Berikut adalah penjelasan singkat tambahan. Dalam jaringan yang kami rancang, terdapat beberapa perangkat inti yang digunakan untuk menunjang konektivitas dan keamanan. Router menjadi pusat penghubung antara jaringan lokal atau LAN dan internet atau WAN, serta mengatur rule antar segmentasi jaringan. 3 buah switch digunakan untuk masing-masing ruang kerja, memungkinkan 8 komputer per ruang untuk saling terhubung dalam satu LAN. Satu unit server ditempatkan di ruang server dan dihubungkan langsung ke router guna memastikan akses cepat dan aman. Untuk keamanan dasar, router juga dapat berfungsi sebagai firewall yang mengatur aturan akses antar subnet dan membatasi komunikasi antar ruang kerja jika diperlukan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman anggota saya. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang skema pengalaman IP. Yang pertama ada subnet dengan subnet 1 CIDR notation dengan 192.168.10.0/27 dengan rentang IP host 192.168.10.1 sampai 192.168.10.30. Penggunaan ruang kerja 1. Yang kedua ada subnet 2 dengan CIDR notation
192.168.10.32/27 dengan rentang IP host 192.168.10.33 sampai 192.168.10.62 dengan ruang kerja 2. Yang ketiga ada subnet 3 dengan CIDR notation 192.168.10.64/27 dengan rentang IP host 192.168.10.65 sampai 192.168.10.94 dengan ruang kerja 3. Yang terakhir ada subnet 4 dengan CIDR notation 192.168.10.96/27 dengan rentang IP host 192.168.10.97 sampai 192.168.10.126 dengan penggunaan ruang server dan router. Berdasarkan studi kasus, jaringan terdiri atas ruang kerja masing-masing dengan 8 komputer, 1 ruang server, router, dan perangkat jaringan lainnya. Maka dibutuhkan 4 subnet. Jaringan ini menggunakan alamat IP private dari kelas C yaitu 192.168.10.0/24 yang memiliki total 256 alamat IP agar efisiensi subnet dibuat dengan subnet maksimal per 27 atau 255.255.255.224 yang menyediakan di kedua alamat per subnet dengan 30 alamat yang dapat digunakan untuk host. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh alokasi IP. Di sini yang pertama ada PC 1 atau ruang kerja 1 dengan IP address 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.254 default gateway dengan 192.168.10.1. Yang kedua ada PC 1 ruang kerja 2 dengan IP address 192.168.10.34 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.10.33. Yang ketiga ada PC 1 dengan ruang kerja 3 192.168.10.66 dan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.10.65. Yang keempat ada server web atau database dengan IP address 192.168.10.100 dengan subnet mask 255.255.255.224 dengan default gateway 192.168.10.97. Yang kelima ada router interface subnet 1 dengan IP address 192.168.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.224 dan tanpa default gateway. Terus yang keenam ada router interface subnet 2 dengan IP address 192.168.10.33 dengan subnet mask 255.255.255.224 tanpa default gateway. Terus yang ketujuh ada router interface subnet 2 dengan IP address 192.168.10.65 dengan subnet mask 255.255.255.224. Yang ke-8 ada router interface server terus dengan IP address 192.168.10.97 dengan subnet mask 255.255.255.224. Penjelasan alokasi IP dengan skema
pengalaman IP ini, perusahaan dapat mengelola dan mengamankan lalu lintas data antar ruang secara lebih optimal. Subnetting memungkinkan jaringan terbagi ke dalam bagian-bagian kecil yang efisien, sehingga mengurangi broadcast dan memberi kemudahan pengaturan akses dengan router dan firewall. Selanjutnya ada konfigurasi jaringan perangkat. Konfigurasi router dan switch. Pada simulasi Cisco Packet Tracker, topologi jaringan direalisasi berdasarkan rancangan awal yang telah dibuat pada bagian sebelumnya. Setiap ruang kerja terhubung ke switch masing-masing, lalu terkoneksi ke router sebagai pusat pengatur lalu lintas jaringan. Router kemudian akan dihubungkan ke server serta ke gateway internet atau cloud, dan setiap perangkat terkonfigurasi sesuai subnet dan VLAN yang ditentukan. Gambar di bawah menunjukkan implementasi topologi pada Cisco Packet Tracker. Oke, untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan pengamatan IP. Kita bersamping menunjukkan konfigurasi DHCP server yang diatur oleh router untuk membagikan IP secara otomatis ke masing-masing VLAN atau ruang kerja. Subnet dibagi dengan NAS atau 28 agar efisien, dan router mengatur masing-masing pool IP berdasarkan VLAN ID, default gateway, serta DNS. Dengan konfigurasi ini, penggunaan IP menjadi lebih efisien dan terorganisir tanpa perlu input manual pada setiap perangkat. Konfigurasi akses control list. Pada gambar di samping ditunjukkan konfigurasi akses control list atau ACL pada router. Selain mengatur jalan data antar VLAN, ACL ini juga memfilter akses berdasarkan subnet tertentu. Misalnya, ACL digunakan untuk membatasi komunikasi dari subnet VLAN 30 atau ruang kerja 3 agar tidak mengakses VLAN 10 atau ruang kerja 1 dan VLAN 20 ruang kerja 2, tetapi masih diizinkan mengakses VLAN 40 atau server internet. Implementasi aturan sederhana untuk pembatasan akses antar subnet. Gambar di samping menunjukkan hasil pengujian koneksi dari ruang kerja 1, 2, dan 3 ke VLAN 10 atau server internet. Semua komputer berhasil melakukan ping, menandakan konektivitas antar subnet yang diizinkan sudah berhasil diatur. Implementasi aturan sederhana untuk pembatasan akses antar subnet. Sementara gambar berikut menunjukkan pengujian dari ruang kerja 3 ke VLAN 10 dan VLAN 20 menunjukkan hasil timeout sesuai dengan kebijakan ACL yang diterapkan untuk membatasi akses subnet ini hanya ke VLAN 40. Uji coba dan hasil simulasi. Uji koneksi antar komputer di subnet yang sama. Gambar di samping menunjukkan hasil pengujian konektivitas antar komputer dalam subnet yang sama yang dilakukan dari PC di ruang kerja 1 ke rekan satu subnet, dan hasilnya menunjukkan bahwa koneksi berhasil dengan time 21 ms dan tidak ada paket loss. Berikutnya adalah uji koneksi antar komputer di subnet yang berbeda. Jadi gambar di samping menunjukkan pengujian ping dari satu ruang kerja ke ruang kerja lain, serta VLAN tidak dibatasi ACL, maka menunjukkan koneksi aktif. Berikut ini adalah uji koneksi antar komputer di subnet yang berbeda. Namun, gambar di samping menunjukkan bahwa pengujian ping dari satu ruang kerja ke ruang kerja lain ada ACL yang membatasi VLAN tertentu, sehingga mencegah akses antar VLAN yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada uji akses komputer ke internet gateway. Jadi gambar di samping ini menunjukkan uji akses keluar jaringan, di mana tiap komputer di ruang kerja 1 melakukan ping ke alamat DNS Google, yaitu 8.8.8.8 sebagai simulasi akses internet. Semua pengujian berhasil, menandakan gateway internet dan NAT jika disimulasikan sudah dikonfigurasi dengan benar. Caranya, gambar di samping menunjukkan uji akses keluar jaringan, di mana tiap komputer di ruang kerja 2 melakukan ping ke alamat DNS Google, ping yang sama sebagai simulasi akses internet.
Jadi semua pengujian itu berhasil sehingga menandakan gateway internet dan NIT yang jika disimulasikan sudah dikonfigurasi dengan benar. Begitu juga dengan ruangan kerja 3, mana tiap komputer di ruang kerja 3 juga melakukan ping ke alamat DNS Google sebagai simulasi akses internet. Jadi semua pengujian berhasil menandakan gateway internet dan NIT sudah dikonfigurasi dengan benar. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil desain dan simulasi, jaringan yang dibangun telah berhasil menghubungkan sebuah perangkat sesuai dengan kebutuhannya. Segmentasi subnet antar ruang kerja dan server telah diterapkan secara efektif menggunakan teknik subnetting dan VLAN. Implementasi DHCP memudahkan alokasi IP secara otomatis dan pengaturan ACL berhasil membatasi akses sesuai kebijakan keamanan. Seluruh perangkat juga dapat terhubung ke internet melalui gateway yang dikonfigurasi. Dengan struktur ini, perusahaan dapat memiliki jaringan yang efisien, aman, dan mudah dikelola. Saran pengembangan ke depan mencakup penerapan VLAN trunk, manajemen bandwidth, serta redundansi jaringan. Dengan begini selesailah pemaparan UAS kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami ucapkan, selebihnya kami ucapkan.